Assalamualaikum, Sampurasun, salam lestari. Selamat datang di channel saya, Story Ale. Saya Dadang Lasmana. Untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita saya sendiri dengan judul Jiwaku di Atas Puncak. Sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dipijit ya. Langsung aja ke cerita. Jiwaku di Atas Puncak. Penulis Dadang Lasmana. Aku merangkak memanjat tebing yang tinggi itu. Malam dingin serasa menusuk tulang. Sebelumnya aku sedang tertidur di lembah yang damai. Namun ketika aku terbangun, melihat sesosok mayat terlungkup di sebelahku. Kaget bukan main. Kepalanya pecah tak berupa. Darah membanjiri sekitarnya dan sedikit mengenai baju yang kupakai. Dan yang membuatku semakin panik, pakaian yang dia pakai persis seperti yang kupakai juga. Bagaimana kalau teman-temannya gak tahu dia terjatuh ke bawah sini? Bagaimana pula perasaan orang tuanya kalau dia tidak diketemukan? Dalam hatiku mulai berkecamuk. Rasa iba dan rasa peduli sebagai sesama pendaki membuat saya memutuskan untuk segera mencari bantuan. Sesampainya di atas tebing yang cukup tinggi, aku melihat pada sosok mayat itu, yang kelihatannya hanya sedikit karena tertutup oleh akar, pohon, dan ilalang di sekitar jurang. Saya berdiri dan langsung menuruni jalur pendakian dengan tujuan sesegera mungkin sampai ke base camp. Syukur-syukur bisa bertemu pendaki yang lagi summit. Beberapa meter di depan, terlihat beberapa pendaki sedang menapaki jalur pendakian. Hati senang sekali. Akhirnya ketemu pendaki juga. Bang, misi bang. Ada yang jatuh ke jurang di atas sana, kataku seraya menuju ke atas puncak. Tapi kok mereka cuek aja ya? Sepertinya mereka nggak mendengar. Atau mereka pendaki belagu? Batin saya dongkol. Bang, halo bang, teriakku lagi. Percuma bang, mereka nggak dengar dan nggak lihat kita. Soalnya mereka berbeda sama kita. Suara perempuan di belakangku menghentikanku berteriak. Saat ku menoleh ke belakang, ku melihat sosok wanita memakai baju flanel kotak merah dengan celana PDL warna hitam dan sepatu gunung warna coklat tua. Carrier 40 liter tergantung di punggungnya. Rambutnya panjang, diikat memakai bandana dengan warna senada dengan bajunya. Aku Rani bang dari Bekasi, tapi udah lama di sini. Sambil tersenyum manis, Rani memperkenalkan diri. Saya Rama dari Bandung, kata saya, seraya menjawab tangannya. Emang mereka berbeda ya sama kita? Maksudnya gimana? Kok saya jadi bingung ya? Bukannya mereka itu mau summit kan? Cerocosku tanpa jeda. Lagi-lagi Rani tersenyum manis. Kita dan mereka beda alam bang, jelasnya. Astagfirullah, maksud teteh mereka itu? Tanya saya kaget. Sambil mengangguk dan tersenyum, Rani mengajak saya untuk duduk di shelter yang ada di pos bayangan. Tenangin dulu pikiran bang, bawa air minum gak? Tanya Rani kepadaku, yang membuat
saya sadar bahwa semua perlengkapanku, termasuk logistik dan air minum, tertinggal di lembah bersama mayat yang jatuh dari jurang itu. Sial, ketinggalan di bawah. Umpatku kesal pada keterlaluan sendiri. Kok bisa sampai ketinggalan, batinku. Ya sudah, minum punya Rani aja, Bang. Nih. Tawar Rani seraya menyodorkan botol air minumnya. Yang sedikit aneh menurut saya. Seperti botol minuman biasa, namun seperti terbuat dari bambu dengan ukiran batik timbul. Dasar cewek, bisa aja cari ban cerdas yang unik dan aneh kayak gini, ucapku dalam hati. Sambil mengambil botol minum dari Rani lalu meminumnya. Kok rasanya agak aneh ya? Padahal cerita sama aja, kayak air mineral yang dijual bebas di warung-warung. Tapi ini rasanya seger banget. Terus seperti ada manis-manisnya gitu. Maaf, bukan iklan. Air apa ini, Ran? Kok rasanya agak beda gini ya? Tanyaku pada Rani. Sama kok, air mineral biasa. Cuman kamu lagi panik aja kali, Bang. Jelas Rani sambil tersenyum manis. Mungkin iya, saya lagi panik aja, pikir saya. Ya udah, Ran, saya mau lanjut ke Bisi. Mau laporan ada orang jatuh. Kata saya akan beranjak keluar dari shelter. Udah, Bang, percuma. Abang gak bakalan didengar, ucap Rani sekali lagi, meyakinkanku. Kenapa? Apa mereka mengira saya bercanda gitu? Tanya saya agak tinggi sama Rani. Bang, mending kita cek lagi yuk sekali lagi mayatnya. Siapa tahu abang kenal. Sambil kita tunggu tim SAR. Ajak Rani untuk kembali ke puncak. Gila, Ran, mana mungkin bisa kenal? Orang kepalanya aja hancur kok. Terus kalau kita ke atas lagi, tenaga saya bisa habis. Teriak saya sama Rani, yang dibalas tetap dengan tenang dan tersenyum manis. Mending minum lagi deh, Bang, biar tenang, lanjut Rani dengan tetap tersenyum. Ya udah, Rani antar abang ke bisinya, tapi nanti abang jangan kecewa ya, lanjut Rani. Kami pun mulai melangkahkan kaki, menurun dan menelusuri jalan setapak. Jalur pendakian gunung itu menuju ke Bisi hanya tinggal 3 pos lagi. Beberapa pendaki melewati kami. Lagi dan lagi, mereka semua yang berpapasan dengan kami cuek bebek, seperti tidak menghiraukan kami. Anak-anak sekarang parah ya, Ran. Gak tahu adat, umpat saya sambil mengikuti Rani dari belakang. Rani hanya menimpali datar. Ya udah, Bang, biarin aja. Ntar juga abang pasti ngerti. Tak lama kami pun sampai di Bisi. Namun, suasana Bisi hari itu sangat berbeda. Keadaannya ramai dengan tim SAR. Mereka sibuk mempersiapkan alat untuk pencarian. Bang, maaf bang, ada apa ini? Tanyaku pada seorang anggota SAR yang sedang mempersiapkan perlengkapan untuk pencarian seseorang yang hilang di atas, terluka atau meninggal. Petugas itu seakan tidak mendengarkan ucapanku. Dia terus aja dengan kesibukannya. Dan aku pun juga berpikir, mungkin saking sibuknya, jadi tidak menghiraukan kami. Yang membuat saya semakin jengkel, Rani masih aja senyum, seperti tidak terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi. Tanpa sengaja, saya mendengar obrolan dari para relawan. Barusan ada info dari pendaki yang lagi summit melalui HT. Katanya
Mereka menemukan carrier warna biru, navy merek Edge, nyangkut di atas pohon di bibir jurang. Carrier warna biru napi? Kok bisa ya? Sama persis kayak punyaku, batin saya. Dan sepertinya Rani melihat perubahan pada raut wajah saya. Bang, ingat sesuatu? Ada yang bikin abang sadar? Ada apa gitu sama abang? Tanya Rani kepada saya. Enggak sih Ran, carriernya mirip punya saya. Kalau emang punya saya, kok bisa nyangkut di atas pohon ya? Jawabku agak kebingungan. Shh. Dengerin lagi bang. No, tim SAR lagi ngedata daftar pendaki. Kata Rani sambil menunjuk ke arah petugas jaga. Ini ada satu pendaki yang seharusnya lapor turun 2 hari yang lalu. Tapi sampai hari ini belum ada lapor. Kata petugas jaga kepada tim SAR yang menanyakan daftar pendakian sambil memberikan buku daftar pendaki. Oke, ini dia. Nama Rama Dirgantara, umur 25 tahun. Dia solo hiker berangkat naik hari Sabtu. Rencana turun hari Minggu dan sekarang sudah hari Selasa. Berarti dia tanpa kabar udah 2 hari ya? Tanya petugas SAR sambil membaca buku daftar. Deg. Bagaikan mendengar petir di siang bolong, antara heran, kaget, gak percaya dengan yang saya dengar barusan. Enggak mungkin. Ini pasti parah. Ini pasti prank nih. Bang, ini aku bang, Rama Dirgantara, yang baru kemarin semaksi bang. Dan baru sehari bang, belum 3 hari kok. Racapku dengan berusaha menyentuh tubuh dari tim SAR tersebut. Namun, tanganku seperti menangkap angin. Saya coba lagi dan lagi dan lagi. Tanganku seperti menembus tubuh orang itu. Dengan panik, aku terus-terusan mencoba menepuk tubuh anggota tim SAR. Yang sekarang dia memegang punuknya. Kok tiba-tiba bulu kuduku merinding ya pak? Tanganku juga kayak ada yang niup, seperti ada angin, tapi dingin banget. Kata salah satu anggota tim SAR itu pada temannya. Mungkin orang yang jatuh itu mau ngasih tahu kali, timpal temannya. Ya Allah, gak mungkin, ini gak mungkin. Ayo bangun Rama, kamu bermimpi, ayo bangun. Isaku sambil terduduk lemas. Aku menangis sekeras-kerasnya. Tanganku ditelukupkan di antara lutut dan dada. Gak tahu harus bagaimana. Bingung, sedih, antara percaya dan gak percaya. Satu tangan mengusap-usap punggungku dengan lembut. Sudah bang, terima kenyataan bang. Dari awal Rani sudah berusaha kasih abang petunjuk, biar abang sadar bahwa abang itu jiwa tak beraga. Tapi sayang abang gak sadar terus. Makanya Rani ikut abang ke bisi, biar abang gak shock. Kenyataannya sosok mayat yang terungkup di jurang itu adalah memang Bang Rama sendiri. Kata Rani menjelaskan panjang lebar. Bohong, lu bohong kan? Gue gak percaya. Kalian semua bohong, teriak saya tak terkendali. Sudah bang, terima kenyataan bang. Bang, mending ikut saya yuk ke TKP. Biar abang yakin bahwa orang yang abang lihat itu memang abang. Kata Rani sambil menarik tanganku. Dan tiba-tiba kami sudah berada di dasar jurang, di mana di depan kami terbujur kaku mayat sosok pendaki yang tertelungkup dengan kepala terlihat pecah menganga. Ran, kok kita udah ada di sini lagi? Jadi barusan kamu yang pindahin kita ke sini? Berarti kamu juga jiwa tanpa raga? Tanya saya keheranan.
Iya bang, Rani yang mindahin kita ke sini. Rani juga sama kayak abang. Bahkan Rani tidak seberuntung abang, kata Rani sambil menunduk seperti sedih. Dan baru kali ini selama bersamanya, Rani tidak tersenyum. Beruntung? Maksud kamu saya beruntung? Beruntung apanya, Ran? Aku, kamu, kita itu senasib, Ran. Kita hanya jiwa yang tak memiliki raga. Dan entah sampai kapan kita terjebak di antara dua alam ini. Teriak saya ke Rani yang sedari tadi tertunduk sedih. Iya, abang beruntung. Raga abang cepat ditemukan. Dengan begitu, raga abang akan segera disempurnakan. Setelah itu, abang akan dijemput oleh dua malaikat untuk menuju alam yang berikutnya. Sementara Rani, bang, sampai detik ini, tubuh Rani tidak pernah ditemukan. Walaupun Rani udah mencoba mengasih tanda, udah coba ngasih tahu lokasi tubuh Rani berada lewat perasuk orang-orang. Bahkan Rani pernah mencoba masuk ke mimpi para pendaki, juga ke mimpi mama dan papa Rani. Tapi tetap bang, hasilnya sama. Kenyataannya tubuh Rani sampai hari ini tidak bisa ditemukan oleh mereka. Dan Rani pun hanya makhluk yang memiliki keterbatasan. Rani tidak bisa tiba-tiba muncul depan orang dan menunjukkan di mana tubuh Rani berada. Walaupun mereka sebenarnya sudah di dekat tubuh Rani berada. Sisanya lebih tepat, kata Rani sambil terisak menangis. Tiba-tiba kami mendengar beberapa langkah tergesa di atas kami. Dan ada beberapa orang sedang berbincang mengenai skenario terbaik dan teraman untuk proses evakuasi tubuh saya. Tak lama mereka pun turun dengan menggunakan seling yang ditamatkan melalui poin dan menggunakan karabiner. Setelah sampai di bawah, mereka langsung mengecek tubuhku, melihat kondisi kepalaku yang hancur, memeriksa semua kantong baju dan celanaku. Mereka menemukan dompetku, lalu memeriksa isinya, dan menemukan kartu mahasiswaku. Yaps, positif. Ini Ramardi Dingetara, solo hiker dari Bandung. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Tanya petugas SAR pada temannya yang tadi memeriksa HP. Ada pak, ini ada nomor ibunya. Nanti kalau sudah kita bawa dan sampainya di BC, segera telepon orang tuanya. Perintah dari petugas SAR tersebut yang langsung diiakan anak buahnya. Yuk kita amankan segera. Sambil menyiapkan body bag atau kantong mayat warna kuning, dengan segera memasukkan tubuhku ke dalam kantong mayat dan diikat menggunakan webbing. Lalu dicantelkan ke seling menggunakan karabiner. Perlahan tubuhku ditarik ke atas. Ada rasa sesak dalam rongga dada. Akhirnya inilah akhir cerita kehidupanku. Saya harus meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, jauh dari orang tua tercinta, dan mereka pasti akan merasa sangat kehilangan batinku. Bang, udah ikutin sana, biar abang bisa melihat dulu kedua orang tua abang dan saudara-saudara abang yang lainnya, sebelum abang dijemput sama dua malaikat dan diantar ke alam lainnya. Biar abang bisa melihat keluarga abang dulu, minta maaf dulu sama mereka, walaupun mereka gak bisa melihat dan mendengar abang. Minimalnya abang bisa ketemu untuk terakhir kalinya dengan keluarga abang. Lirih Rani sambil terisak dan sesekali mengusap air matanya yang menetes di pipi dengan jemari-jemari munggilnya. Rasa iba dan entah rasa apa namanya yang membuatku begitu berat untuk meninggalkan Rani. Saya di sini aja sama kamu, Ran. Kita
kita bisa menjelajah gunung ini bersama. Kita bisa melihat sunset setiap hari sama-sama selamanya. Dan hanya kita berdua, Ran. Kita sebelum selesai bicara, Rani memotong duluan ucapan saya. Shh. Udah bang, jangan terusin lagi. Jangan nambah kesedihanku lagi bang. Lagian percuma kok. Dimanapun abang berada, kalau tubuh abang sudah disempurnakan dan dikuburkan, abang pasti dijemput oleh malaikat yang ditugaskan buat jemput abang. Dan abang tidak bisa menghindar, apalagi sembunyi bang. Sudahlah bang, lagian juga Rani sudah terbiasa sendiri. Rani bisa kok menjalaninya. Satu aja bang, gak usah khawatirin Rani. Rani cukup terhibur kok saat melihat pendaki ganteng kayak abang dan bisa deket-deket tanpa diketahui. Siapapun, Rani bahagia juga saat jahilin mereka yang gak bisa ngehargain alam beserta penghuninya. Dan mereka ketakutan. Hihihi. Apalagi saat kasih pelajaran ke pasangan pendaki yang berbuat mesum di tenda mereka. Tahu nggak bang, Rani pernah nampakin wajah Rani yang hancur ke mereka yang sedang wuhu di dalam tenda. Kebayang nggak bang, mereka panik, lari keluar tenda tanpa pakai apapun. Yang bikin Rani puas lagi, mereka dimarahin sama pendaki lainnya. Kenang Rani sejenak, tersenyum cerianya terlihat, namun hanya sesaat. Bang, Rani tidak akan melupain abang sampai kapanpun. Karena dari awal abang dibisik pun Rani udah ngikutin abang. Rani udah suka sama abang. Tapi Rani sebenarnya gak mau kejadian ini menimpa abang. Rani berusaha kasih tahu abang bahwa di samping abang tertidur itu jurang. Rani masuk ke mimpi abang buat kasih tahu. Cuman terlambat. Abang keburu berbalik dan terjatuh. Sialnya, kaki abang nyangkut di pohon sekitar jurang, yang menyebabkan tubuh abang tetap pelanting dan kepala mendarat duluan di atas batu. Ujar Rani sambil kembali tertunduk, penyesalan. Setelah mendengar penjelasan dari Rani, ingatanku kembali ke 3 hari yang lalu. Saat itu aku pulang kerja dan baru saja menerima message via WA dari tunanganku. Isinya singkat, padat, dan akurat. Kita putus, yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Berapa tidak, 5 tahun pacaran dan 1 tahun ini bertunangan, dan bulan depan merencanakan untuk menapaki jalan kupu-kupu bersamanya dalam mahligai rumah tangga. Tiba-tiba dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Tanpa berpikir panjang, saya pulang ke rumah, packing barang, siapin logistik, dan alat-alat untuk 1 hari. Karena Seninnya saya harus kerja dan kuliah. Angkat carrier tanpa istirahat, langsung berangkat. Setelah simaksi di base camp gunung itu, saya langsung jalan. Pos 1 lancar, pos 2, 3 tanpa hambatan, pos 4 mulai kepayahan, pos bayangan benar-benar kehabisan tenaga, pos 5 sampai puncak terlalu memaksa karena putus cinta. Akhirnya sampai juga ke puncak. Keadaan memang sudah sangat larut dan saya sudah benar-benar kepayahan. Sempat terdengar bisikan, "Bang, naik lagi sedikit. Jangan istirahat di situ. Sebelah abang jurang." Tapi tidak ada siapa-siapa. Saya pikir itu hanya halusinasi saja, karena saya sangat kecapean. Istirahat sebentar, lalu diriin tenda, masak, makan malam, lalu tidur. Mungkin besok pagi saya akan fresh lagi, pikirku, sambil menghisap sebatang rokok. Saya bersandar pada tunggul kayu yang sudah tua dan mungkin agak lapuk. Tapi mana saya peduli,
Rasanya badan sudah capek sekali. Tanpa sadar, saya pun terlelap. Dan saat bangun, saya dikagetkan oleh tubuh yang telah kaku tertelungkup di sebelah saya. Bukan sebelah saya. Setelah saya ingat kembali, ternyata saya yang keluar dari tubuh itu. Bang, panggilan Rani menyadarkanku dan kembali ke kenyataan bahwa aku memang sudah meninggal. Dan sekarang berdiri di sini di tempat saya terjatuh bersama seorang jiwa tak beraga yang terjebak di antara dua alam di gunung ini. Bang, saatnya abang pergi. Ikutin mereka yang bawa tubuh abang. Rani akan selalu ingat abang, walaupun abang tidak akan teringat apapun. Rani harap suatu saat nanti kita bertemu di keabadian. Lirih Rani sambil tersenyum yang paling manis yang pernah saya lihat. Perlahan, Rani melepas genggaman tangannya. Pudar, memudar, dan menghilang. Selamat tinggal Bang Rama, kata terakhir dari Rani tanpa wujud. Itulah cerita Rama yang mungkin nanti akan bersambung lagi di Rama yang berikutnya, ya. Ada satu seri lagi soal Rama. Oke, segitu aja dari saya. Saya Dadang Lasmana. Salam Lestari.